Dalam studi sejarah, saya melihat bahwa praktek-praktek keagamaan ini dalam realitasnya ada yang betul-betul ideal, ada yang sedang, ada yang terjadi penyimpangan. Mereka-mereka yang genuine dari keindonesiaan menggali tentang cara beragama, cara bermasyarakat, cara berpikir tentang keagamaan itu berangkat dari kebangsaan, keindonesiaan. Tetapi yang ekstrim rata-rata dipandang ekstrim karena dia mengambil pola pemikirannya dari tradisi-tradisi luar yang belum tentu cocok untuk pas di Indonesia, untuk diterapkan di Indonesia. Inilah ujian umat Islam yang terberat dan terbesar itu adalah dari umatnya sendiri yang salah memahami agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajid Thohir, sebagai staf pengajar di Pasca Sarjana, merangkap juga sebagai Wadir 1 untuk mengurusi bidang akademik di lingkungan Pasca Sarjana. Cita-cita saya sejak dulu ingin menjadi pengajar karena tugas memberikan pengajaran adalah tugas mulia yang bisa untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Alhamdulillah, saya sudah menulis beberapa buku yang berkait tentang Islam dan masyarakat, ya, atau realitas Islam dalam kehidupan sosial keagamaannya. Khususnya saya di bidang sejarah. Dalam studi sejarah, saya melihat bahwa praktek-praktek keagamaan ini dalam realitasnya ada yang betul-betul ideal, ada yang sedang, ada yang terjadi penyimpangan. Maka dalam membaca sejarah akan kelihatan mana yang baik dan yang buruk, mana yang salah dan yang benar, itu karena realitas Islam dalam kehidupan sosial itu dipotret secara utuh. Kemarin saya menemukan ada beberapa tokoh ya yang dikaji, ya, ada tokoh yang moderat, ada yang ekstrim, katakanlah begitu. Nah, mereka kenapa ekstrim, kenapa moderat, itu dicari di dalam disertasi itu akan ditemukan. Mereka para peneliti ini, calon-calon dokter itu dengan serius dan sungguh-sungguh mencari penyebab mereka, kenapa dia ekstrim, kenapa dia moderat. Ternyata setelah dikaji semua itu, saya bandingkan dari dua temuan itu, yang moderat itu adalah mereka-mereka yang genuine dari keindonesiaan menggali tentang cara beragama, cara bermasyarakat, cara berpikir tentang keagamaan itu berangkat dari kebangsaan, keindonesiaan. Tetapi yang ekstrim rata-rata dipandang ekstrim karena dia mengambil pola pemikirannya dari tradisi-tradisi luar yang belum tentu cocok untuk pas di Indonesia, untuk diterapkan di Indonesia. Itulah maka ada ideologi-ideologi transnasional yang diadopsi untuk diterapkan di Indonesia, ini seringkali mendapat benturan. Ini berbeda kalau dengan Islam sebagai ajaran etika, itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi ini yang masuk ini adalah hasil ijtihad kelompok-kelompok tertentu, ada tokoh-tokoh tertentu, yang itu belum tentu pas untuk diterapkan di Indonesia. Rata-rata mereka ini ingin tetap ideal berpikir dia itu ingin mengubah Pancasila ini belum ideal dalam pandangan mereka. Halo, selamat sore Pak Daniel. Sore Pak. Saya udah tunggu dari tadi. Nah, ya ini kita jadilah rencana ini apa namanya penyemprotan, disemprotkan karena ya masjid kita ini mau dipakai Jumatan besok ya.
masyarakat kami yang namanya komplek, yang datang itu kan tidak hanya Muslim ya, tetapi juga banyak dari non-Muslim. Sebagian mereka ada yang tadinya menetap, ngontrak kemudian keluar dan sebagainya. Tapi ada 2 non-Muslim yang saya sebut namanya itu Pak Daniel, itu beliau ini adalah dari Medan, kemudian sudah lama menetap bersama kami. Ada nilai kebersamaan di antara kami ya. Bahkan beliau ini supel ya dalam pergaulan, kemudian juga perhatian pada warga. Sampai-sampai pada musim Covid kemarin ya, yang melakukan penyemprotan itu inisiatif dari beliau, dan bahkan beliau sendiri yang mempraktekkan cara penyemprotan itu. Nah ini yang luar biasa, gagasan-gagasan untuk toleransi itu sudah lama. Ya sini ya kita. Ya. Saya sebenarnya nunggu asar dulu Pak Zil ya. Oh, Jadi ya, nanti saya benar. sholat asar dulu azan. Baik, Pak Daniel silakan. teruskan aja sampai nanti Oke. gantian. Siap, siap. Saya berinisiatif untuk bagaimana bersilaturahim di antara masyarakat itu. Kemudian ada pengajian-pengajian keliling tiap rumah. Dari situ setahun berjalan, akhirnya punya kesadaran gimana kalau kita mencari tempat untuk bikin musola. Nah, disitulah tahun 2002 baru terlaksana pendirian masjid ya, Masjid Baitul Hikmah itu ukuran 13-15, dibangun secara bersama-sama gotong royong, cari donasinya dari lingkungan sendiri, itu mutlak. Tidak ada bantuan-bantuan dari yang manapun, tapi dari masyarakat. Itu salah satu cara untuk menyatukan masyarakat. Halo, Bener. Adik. Udah. Capek ya? Gantian. Siap ganti ya. Siap. Oke, siap. Masjid ini dibangun secara bersama-sama milik masyarakat, tetapi kebersamaan ini kita atur sedemikian rupa untuk terus meningkatkan kualitas keagamaan. Ya. Yang tadinya ibu-ibu tadinya banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, ya dengan adanya masjid ini mereka belajar Al-Quran sampai hafal beberapa surat ataupun lancar dalam bacaan Al-Quran. Juga cara sholat dan sebagainya. Kita udah beres sebenarnya ya. Ya, Nyemprot ini Ada persiapan dibawa aja sama Pak Daniel Oh, ini ya, siap. barang ini Iya. untuk disimpan nanti kalau Ke besok PRT ya. dilanjut ya. Oke, oke. Terima kasih nih. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Mari. Ayo. Selama ini muncul istilah moderasi, keseimbangan atau wasatiyah ya, tengah-tengah. Karena Nabi mengajarkan cara beragama itu ataupun dalam praktek kehidupan manusia apapun itu harus jalur tengah. Dan mereka belajar agama sering tersesat karena hanya dibaca dari googling. Ya, belajar dari secara instan, tidak belajar pada guru yang benar. Maka disitulah dalam dunia Islam perlu pembelajaran dengan guru yang baik. Ya ini persoalannya keterbukaan pemikiran Pak. Jadi kesempitnya, makanya tatorrud itu adalah sempitnya berpikir karena dia terlalu fokus pada suatu mazhab yang dia merasa membanggakan mazhabnya itu dan tidak membuka jendela pada mazhab yang lain. Saya berharap bagaimana menerapkan Islam sebagai rahmatan alamin kembali kepada diri kita, dan kita harus banyak belajar agama dengan cara-cara yang santun, belajar agama dengan cara yang mendalam kepada ahlinya, bukan kepada kelompok-kelompok sempalan yang memang sangat tertutup ya. Mereka tidak bisa berdialog dalam agamanya. Agama itu sangat terbuka karena membangun kesadaran. Oleh karena itu kembali lagi pentingnya kita dari belajar sejarah, kita akan menemukan hakikat beragama kita, kemudian kita membangun kesadaran baru.
Yang sudah dilakukan FKPT pertama adalah melakukan sosialisasi, ya, komunikasi dengan berbagai unsur elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, seniman, dan para akademisi, juga lingkungan pesantren dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini semuanya ditujukan dalam rangka mencegah agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis, radikalis, yang mengarah kepada masalah teroris dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun 2020 dan 2021 ini, 2019, yang namanya tingkat radikalisme yang mengarah ke terorisme di Jawa Barat ini zero, tidak ada. Berkat upaya pencegahan yang efektif, yaitu salah satunya yaitu melakukan moderasi keagamaan. Tindakan-tindakan radikal yang mengarah ke terorisme ini tentu saja ini menyangkut masalah bidang ideologi. Jadi menyangkut masalah, bukan masalah agama. Agama itu semuanya baik, tetapi terdapat orang-orang yang itu yang sifatnya intoleran terhadap perbedaan. Jadi menganggap orang lain itu tidak benar, yang benar adalah diri sendiri. Ini yang tidak benar. Kami dari FKPT Jawa Barat menghimbau dan mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama mencegah tindakan-tindakan yang bersifat radikalisme yang mengarah kepada terorisme dan separatisme. Maka untuk itu tegakkanlah yang namanya toleransi terhadap perbedaan.